Pada tahun 2018, 32 tim nasional pergi ke Rusia untuk Piala Dunia, dan yang terjadi setelah itu menjadi salah satu turnamen paling gila dalam sejarah. Who've stayed in so far? Pavard! Oh, how about that? Oh, genius! Jadi di video ini, kita akan melihat seluruh sejarah Piala Dunia 2018. Semuanya dimulai pada tanggal 14 Juni lewat laga pembuka, Rusia melawan Arab Saudi. Dan sejak saat itu, semua orang langsung melihat betapa gilanya turnamen ini nantinya. There's another great throw! What a goal that is! Stunning strike from Cherchev! Gol luar biasa itu hanyalah satu dari 5 gol yang mereka cetak ke gawang Arab Saudi. Tapi pertandingan yang paling ditunggu semua orang ada di grup berikutnya. Portugal have played in more World Cups with Cristiano Ronaldo than without. Di satu sisi ada Portugal, juara bertahan Euro UEFA. Di sisi lain Spanyol bersama Iniesta, dua tim yang benar-benar jadi favorit juara. Tapi raksasa lain juga memburu trofi itu. Jerman sang juara bertahan, Brasil dengan Neymar dan Coutinho, Prancis bersama Griezmann, Belgia dengan De Bruyne, Inggris, dan bahkan Argentina milik Messi. Tapi hanya satu yang akan mengangkat trofi itu. Oke, kembali ke Portugal melawan Spanyol. Kebanyakan orang mengira pertandingan ini tidak akan menghasilkan banyak gol. Tapi baru 2 menit berjalan, Ronaldo. Is that a penalty? It is! Cristiano Ronaldo fouled in the penalty area. jadi Ronaldo maju dan menghujamkannya ke gawang. Tapi setelah itu, pertandingan berubah jadi kekacauan total. Diego Costa menyamakan skor, Ronaldo mencetak gol lagi. Lalu di babak kedua, Spanyol membalikkan keadaan jadi 3-2. Spanyol sudah diambang kemenangan. Sampai menit ke-88, Ronaldo mendapat tendangan bebas. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Gol yang membuat pertandingan berakhir imbang, 1 poin untuk masing-masing tim. Lalu, di grup berikutnya, Prancis susah payah mengalahkan Australia. Argentina imbang melawan Islandia dan Brasil imbang melawan Swiss. Semua orang mulai sadar kalau lolos ke babak 16 besar bakal lebih sulit dari yang diperkirakan. Tapi itu belum seberapa dibanding kejutan yang akan menghantam grup Jerman. Germany have won their last 7 opening World Cup matches, scoring 27 goals into the bargain. Jerman sedang mengejar gelar juara beruntun, dan rasanya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi begitu pertandingan dimulai, setiap tembakan malah berakhir di tangan kiper. Lalu tiba-tiba, Meksiko melancarkan serangan balik. Nicely done again. Here goes Hernandez, taking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cutting back inside, it's Lozano! It's 1-0 Mexico! Setelah itu, Jerman terus menekan, tapi Ochoa menyelamatkan semuanya. Jadi dengan skor 1-0, Jerman pun kalah. Sementara itu, Belgia menghancurkan Panama 3-0, Inggris mengalahkan Tunisia, dan Jepang menumbangkan Kolombia. Dan begitu saja, pertandingan pertama pun selesai. Tapi sekarang semuanya akan mulai serius. Jadi tim pertama yang berjuang untuk menghindari tersingkir lebih awal adalah Mesir. Mereka sudah kalah di laga pembuka. Jadi kalau kalah lagi dari Rusia, semuanya selesai. Tapi di babak kedua, lini pertahanan Mesir benar-benar kacau. Bahkan mencetak gol bunuh diri. Skor akhir 3-1. Jadi Mesir menjadi tim pertama yang tersingkir. Tapi mereka tidak sendirian. Di grup yang sama, Arab Saudi kalah dan juga tersingkir. Sekarang, giliran tim lain yang harus berjuang untuk tetap hidup. Portugal. Setelah bermain imbang di laga pertama, mereka wajib menang di pertandingan berikutnya melawan Maroko. Dan disitulah sang kapten muncul sekali lagi. Silva working it short this time. In by Moutinho and in by Ronaldo. He is a sensation. Itu sudah menjadi 4 gol dalam 2 pertandingan untuk Ronaldo, dan Maroko terus menyerang, tapi mereka dihentikan oleh kiper Rui Patricio. Skor akhir 1-0. Dengan hasil itu, Maroko kalah untuk kedua kalinya secara beruntun dan tersingkir. Sementara itu, Spanyol menghadapi Iran, dan laga itu juga tidak mudah. Tapi gol dari Diego Costa memberi mereka kemenangan tipis 1-0. Meski begitu, belum ada yang dipastikan di grup itu. Tapi sekarang, tim yang benar-benar dalam masalah adalah Argentina. Mereka bermain imbang di pertandingan pertama. Jadi sekarang tim Messi harus mengalahkan Kroasia. Namun, Ricardo steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic! Now he'll unleash one! Sensational goal! Rakitic, they're going to walk it in! 3-0. Sekarang Messi tinggal selangkah lagi dari tersingkir di fase grup. Jika mereka hanya bermain imbang di pertandingan berikutnya, mereka akan tersingkir. Itu akan menjadi penghinaan terbesar dalam karier Messi. Dan saat Argentina sedang kesulitan, negara lain yang mulai merasakan tekanan adalah Brasil.
Setelah hasil imbang yang mengecewakan di laga perdana, mereka menghadapi Costa Rica. Mereka wajib menang, tapi begitu pertandingan dimulai, setiap serangan selalu dihentikan oleh nafas. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya mencapai menit ke-90 dengan skor 0-0. Hasil imbang lainnya sudah di depan mata, sampai akhirnya Springs eternal for the Brazilians. It's there for Jesus. They've got it. They've got it. It didn't matter that it's the 90th minute. Brazil have found their goal. gol yang akhirnya menghilangkan tekanan dari pundak mereka. Lalu Neymar menambahkan satu gol lagi, 2-0. Dan Costa Rica sudah kalah di pertandingan pertama mereka, jadi mereka tersingkir. Tapi kalau Brasil kesulitan, ada tim yang jauh lebih membutuhkan kemenangan, yaitu Jerman. Setelah kekalahan mengejutkan dari Meksiko, lawan berikutnya adalah Swedia. Namun mimpi buruk Jerman justru menjadi semakin parah. Klaassen, Toivonen, can he get it down? He's done it! Pertandingan memasuki babak kedua, dan mereka tinggal 45 menit lagi dari eliminasi. Sampai akhirnya, Werner's cross, dangerous! In! There's the response! Marco Reus! tapi satu gol saja tidak cukup. Mereka harus menang, dan untuk memperburuk keadaan, pada menit ke-81, bek Boateng mendapat kartu merah. Tidak ada yang berjalan sesuai harapan mereka. Sampai detik terakhir masa tambahan waktu, pemain nomor 9 mereka dijatuhkan tepat di tepi kotak penalti. Jadi Toni Kroos mendapatkan peluang terakhir di pertandingan itu. The last window of opportunity for Germany to earn a victory here. Kroos will go for it and score! An inspirational moment from Toni Kroos! Jerman mengambil satu langkah menuju babak 16 besar. Sekarang mereka hanya perlu mengalahkan Korea Selatan yang dianggap lemah. Mimpi mereka masih hidup. Setelah itu, di grup berikutnya, Inggris dan Belgia menghancurkan Panama dan Tunisia, membuat kedua tim itu tersingkir. Sementara itu, di grup H, Kolombia mengalahkan Polandia. Jadi Polandia juga tersingkir. Tapi untuk mencapai fase gugur, masih ada 7 tim lagi yang harus tersingkir. Di grup pertama, Uruguay dan Rusia saling berhadapan untuk menentukan siapa yang akan finish di puncak klasemen. Jadi tim tuan rumah bermain habis-habisan. Tapi, Uruguay menang 3-0. Meski begitu, mereka menjadi dua tim pertama yang resmi lolos ke babak 16 besar. Namun di grup berikutnya situasinya jauh lebih serius. Iran akan menghadapi Portugal, dan jarak di antara mereka cuma 1 poin. Artinya, kalau tim Ronaldo kalah, mereka tersingkir. Sesederhana itu. Jadi Portugal langsung bermain habis-habisan untuk mencetak gol. And Quaresma goes again. Brilliant from Ricardo Quaresma on his return for Portugal. Semuanya tampak sudah selesai, tapi di babak kedua, semuanya mulai berantakan. Ronaldo gagal mengeksekusi penalti, dan Portugal sama sekali tidak bisa mengarah ke gawang. Sampai akhirnya, di masa tambahan waktu, Iran mendapat penalti. Lalu pemain nomor 10 maju, dan mencetak gol. Hasil imbang masih membuat Portugal tetap hidup, tapi hanya 1 menit kemudian, On by Azmoun, and Portugal look in trouble again. Is this the moment? Portugal tinggal 1 tendangan lagi dari eliminasi. Patricio's off his line and it's into the side netting on the far side of the ground. Iran menyia-nyiakan kesempatan mereka, dan akhirnya tersingkir. Di saat yang sama, Spanyol bermain imbang melawan Maroko. Jadi pertandingan pertama babak 16 besar mulai terbentuk. Lalu di grup C, Prancis dan Denmark bermain imbang, dan keduanya memastikan tempat di fase gugur. Namun sementara itu, ada satu negara yang sudah mulai bersiap untuk pulang, yaitu Argentina. Jika mereka hanya bermain imbang melawan Nigeria, mereka akan tersingkir. Jadi pertandingan dimulai dan masih di babak pertama, Messi mencetak gol pembuka. Tapi perayaan itu tidak berlangsung lama. Oh, a yellow card given, and Nigeria will have the opportunity from the penalty spot. Semuanya berada di tangan kiper Armani untuk menyelamatkan mereka, tapi dia menjatuhkan diri ke arah yang salah. Sekarang Argentina sedang tersingkir, jadi sang pelatih memasukkan 3 penyerang tambahan ke lapangan, tapi tidak ada yang berhasil. Messi hampir saja mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia, sampai pertandingan memasuki menit ke-86. It's important. They need a brilliant ball from somebody. They've got their goal. Argentina lives on. What a moment here. Berkat gol dari seorang bek tengah, Argentina menang 2-1 dan lolos, sekaligus menciptakan duel besar melawan Prancis. Sementara Nigeria tersingkir. Tak lama setelah itu, Brasil mengalahkan Serbia dan juga lolos ke babak 16 besar. Tapi, ada satu masalah. Brasil finish di posisi pertama. Itu berarti di fase gugur mereka akan menghadapi tim yang finish di posisi kedua dari grup berikutnya. Dan jika Jerman mengalahkan Korea Selatan, maka merekalah yang akan finish di posisi kedua. Sehingga terjadi duel langsung melawan Brasil. Saya orang Brasil, jadi pada saat itu reaksi saya seperti ini. Jadi melawan Korea Selatan, Jerman bermain habis-habisan demi lolos.
Tapi meskipun Korea sudah tersingkir, mereka bermain seperti sedang menjalani final. Jadi Jerman terus mentok di pertahanan lawan. Lalu pelatih membuat keputusan berani. 2 penyerang tambahan dimasukkan. Tapi bahkan begitu pun, mereka tetap tidak bisa mencetak gol. Keputusasaan terus meningkat. Harapan adalah hal terakhir yang mati. Tapi kemudian, Korea Selatan mematikan harapan Jerman. Jadi Jerman melakukan satu-satunya hal yang mereka tahu, menyerang habis-habisan, bahkan Neuer ikut maju ke depan, tapi itu malah menjadi bumerang karena Neuer kehilangan bola dan dengan gawang yang kosong, Korea Selatan dengan mudah mencetak gol lagi, 2-0. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jerman tersingkir di fase grup, jadi bukannya Jerman, Brasil akan menghadapi Meksiko. Terima kasih Korea. Lalu di grup berikutnya, Belgia mengalahkan Inggris untuk finish di puncak klasemen. Sementara Kolombia dan Jepang juga lolos. Dari semua tim, 16 sudah tersingkir. Tapi sekarang, saatnya memasuki fase gugur. 16 negara, tapi hanya 8 yang akan bertahan di babak ini. Dan pertandingan pertama saja sudah sangat besar. Prancis melawan Argentina, tapi yang tidak diduga Argentina adalah seorang pemain berusia 19 tahun yang siap meneror pertahanan mereka. Pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there, hang on a minute, it's a penalty for France. Dengan penalti yang diberikan, Griezmann maju dan mencetak gol. Argentina tidak menyerah, jadi dari luar kotak penalti, Di Maria menyamakan skor, dan begitu babak kedua dimulai, bola jatuh ke Messi, yang menembak lalu bola membentur pemain lawan dan masuk ke gawang. Argentina sedang menyingkirkan Prancis, sampai akhirnya, Lucas Hernandez mengirim umpan silang, yang sampai ke bek kanan Pavard. With the oldest squad of those who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that? Glorious! Itu membuat Argentina benar-benar terpukul. Lalu beberapa menit kemudian, Mbappe datang dan mengakhiri pesta itu, mencetak gol ketiga, lalu gol keempat. Di masa tambahan waktu, mereka sempat memperkecil ketertinggalan, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan skor 4-3, Argentina tersingkir. Sekarang Prancis hanya perlu menunggu untuk melihat siapa lawan mereka berikutnya. Dan lawan itu akan datang dari pertandingan besar lainnya, antara Portugal dan Uruguay. France lie in wait, Suarez or Ronaldo. Ronaldo tahu mereka membutuhkan gol, dan secepat mungkin, jadi dia mulai menembak dari mana saja. Tapi tepat saat Portugal mulai mendapatkan momentum, Uruguay membalas dengan serangan balik kilat untuk mencetak gol. Sekarang Portugal harus melawan waktu. Namun meski menguasai 64% penguasaan bola, mereka tetap tidak bisa menembus pertahanan Uruguay. Sampai akhirnya, di babak kedua, Portugal mendapatkan tendangan sudut. Kick. Pepe has done it! Well, there's the answer they were looking for. Rasanya tinggal menunggu waktu sampai Portugal mencetak gol lagi. Sampai kiper Uruguay mengirim umpan panjang ke depan dan Pepe keluar dari posisinya untuk mencoba menyapu bola. Tapi dia gagal mengenainya, membuat situasi menjadi 3 lawan 3. Dan pemain nomor 5 Portugal tidak melihat Cavani di belakangnya. Jadi, Fernandez, 4-on-3 for a moment here. Cavani! Brilliant! And that is simply stunning. setelah itu, tim Ronaldo terus mencoba, tapi tidak berhasil mencetak gol penyeimbang lagi. Lalu wasit meniup peluit akhir pertandingan. It's all over! It's Uruguay's night! Di hari yang sama saat Messi tersingkir, Portugal juga tersingkir, dan begitu saja. Pertandingan perempat final pertama resmi terbentuk, Prancis melawan Uruguay. Sekarang tim berikutnya yang berjuang untuk lolos adalah Spanyol. Dan lawannya, tuan rumah, Rusia. Sale la bandera de España, sale la bandera de Rusia, a punto de saltar las dos selecciones al terreno de juego. Dan baru 11 menit berjalan, Spanyol menunjukkan bahwa mereka datang untuk merebut trofi. Asensio pierde cambiado. Asensio, el balón de Marco Asensio. ¡Me gustaría! ¡Me gustaría! Venga, hombre, a ver si se hacen ya. Sekarang Spanyol hanya perlu mempertahankan skor, tapi pada menit ke-41, bek tengah berpengalaman mereka melakukan kesalahan seperti pemain pemula. Oh, cuidado el remate. Penalti. Levanta Piqué, Le ha dado Piqué. y la pita el árbitro. Chuba toma carrerilla, pita Kuiper, gol. Spanyol mulai merasakan tekanan, tapi bahkan dengan 83% penguasaan bola, mereka tetap tidak bisa mencetak gol. Jadi pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, lalu Final del partido, Mira la final gente. de la prórroga. Rusia 1, España 1. pertandingan akan ditentukan lewat adu penalti. Dan pada saat itu kiper Akinfeev menjadi pahlawan yang lebih besar lagi bagi Rusia. El golpeo de Koke, lo paró Akinfeev. Y ya el golpeo con su pierna izquierda, le pega Yago. Fuera, a casa. España eliminada.
Sebelum turnamen dimulai, Rusia adalah tim dengan peringkat terendah dalam peringkat FIFA dan sekarang mereka berada di perempat final setelah Spanyol tereliminasi. Pertandingan berikutnya adalah antara Kroasia dan Denmark yang lagi-lagi berubah menjadi salah satu pertandingan paling gila di seluruh turnamen. Seperti pada menit pertama, Denmark mencetak gol pembuka dan dalam waktu hanya 3 menit, Kroasia menyamakan kedudukan. Setelah itu, pertandingan menjadi lebih seimbang dengan kedua penjaga gawang menyelamatkan semuanya hingga pada menit ke-115. Looking to slide that through. Chance here to win it perhaps. Badel taken down by Jurgensen and cleared away. It has to be a penalty. Modric punya kesempatan untuk membawa Kroasia ke perempat final. In the quarterfinals of the World Cup. It's saved by Schmeichel. Skor tetap imbang dan wasit meniup peluit akhir. Semua akan kembali ditentukan lewat adu penalti. Pertama, pemain nomor 10 Denmark yang gagal. Sekarang semuanya bergantung pada kiper Schmeichel. And he saved it as well. Lalu Denmark mencetak gol, tapi Kroasia akhirnya berhasil mengalahkan Schmeichel. Jadi Denmark kembali mencetak gol dan Modric maju untuk mengeksekusi. Siapapun masih bisa menang. Sampai akhirnya Denmark gagal. Semuanya kembali bergantung pada Schmeichel untuk menyelamatkan mereka. And Schmeichel has saved this one. Tapi saat Schmeichel melakukan tugasnya, penendang Denmark berikutnya melakukan tembakan yang sangat buruk. Sekarang untuk tendangan terakhir, Schmeichel harus melakukan keajaiban lagi. Quarterfinals and a tie against the hosts Russia. And he's done it. Croatia are through to the quarterfinals of the World Cup. Dengan skor 3-2 lewat adu penalti, Denmark tersingkir. Jadi tercipta satu lagi perempat final, Kroasia melawan Rusia. Sulit dipercaya, salah satu dari mereka akan lolos ke semifinal. Tapi setelah semua kejutan ini, saatnya Brasil untuk tidak tersingkir. Welcome everybody to Samara, to the World Cup match between Brazil and Mexico. Brasil adalah favorit, tapi Meksiko mulai bermain lebih baik. Sampai akhirnya Brasil mulai menguasai permainan dan menyerang. Tapi Guillermo Ochoa berubah menjadi tembok hidup. Dan saat babak kedua dimulai, Ochoa terus membuktikan bahwa tidak ada yang bisa lewat. Adu penalti semakin terlihat akan terjadi. Sampai Neymar menggiring bola, mengoper ke Willian, dan Clever back heel to Willian into the area. Willian! Brazil score! tapi satu gol saja tidak cukup, jadi Neymar maju. Dan dengan satu sentuhan, Firmino mengirim bola ke gawang. Brasil lolos ke perempat final. Meksiko tersingkir. Sekarang Brasil semakin dekat dengan mimpi gelar ke-6. Dan lawan berikutnya akan datang dari pertandingan Belgia melawan Jepang. Semua orang mengira Belgia akan menang mudah, tapi Jepang terus menghentikan setiap serangan. Jadi babak pertama berakhir 0-0 dan saat babak kedua dimulai, Jepang membuat semua orang terkejut. It's missed by Vertonghen. It's a great chance for Haraguchi. He scores. Tidak ada yang bisa mempercayainya, tapi semuanya akan menjadi lebih gila lagi. Find room for the shot. Will eventually come in. 2-0. Takashi Inui. What a strike. 2-0, Jepang sedang menuju perempat final. Jadi pelatih Belgia mengambil langkah, memasukkan dua pemain tinggi untuk mengandalkan umpan silang. Lalu di menit ke-69, bola jatuh ke kepala Vertonghen. Semua orang mengira akan ada umpan ke kotak penalti. Tapi justru bola melambung melewati kiper dan masuk ke gawang. Jepang hanya perlu mempertahankan skor, tapi pemain tinggi yang baru masuk itu muncul. Found room for the cross for Fellaini. Fabulous comeback from Belgium. Semua orang sudah bersiap untuk perpanjangan waktu. Sampai di detik terakhir tambahan waktu, Jepang mendapat tendangan sudut. Ini kesempatan mereka untuk mengakhiri pertandingan. Tapi bola langsung jatuh ke tangan Courtois. Dan pada saat itu, pertahanan Jepang benar-benar terbuka. Jadi Courtois mengoper ke De Bruyne yang langsung membawa bola ke depan. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Belgia berhasil melakukan comeback dan Jepang tersingkir. Maka tercipta satu lagi perempat final, Brasil melawan Belgia, tapi masih ada dua tempat tersisa di perempat final, jadi Swedia dan Swiss turun ke lapangan untuk memperebutkan satu tiket. Swiss sedikit lebih diunggulkan. Sampai Swedia menembak, pertahanan Swiss mencoba membuang bola, tapi malah membelokkannya ke gawang sendiri. Skor akhir, 1-0. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Swedia lolos ke perempat final. Swiss tersingkir.
Tapi sebelum perempat final, masih ada satu tempat yang harus diperebutkan antara Inggris dan Kolombia. Inggris punya salah satu skuad terkuat di turnamen ini. Jadi Kane mencetak gol pembuka dan sepertinya hanya soal waktu sampai mereka menang. Tapi kemudian, Kolombia mulai menembak dari mana saja sampai di masa tambahan waktu mereka mendapat tendangan sudut. Ini adalah kesempatan terakhir Kolombia. Está aquí Cuadrado, barra al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. Pertandingan lalu berlanjut ke perpanjangan waktu dan tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Sekali lagi, semuanya ditentukan lewat adu penalti. Kolombia punya kesempatan nyata untuk menyingkirkan Inggris. Jadi Radamel Falcao maju dan mencetak gol. Lalu satu persatu, semua terus mencetak gol. Sampai Henderson le pega, Henderson tapó David. sekarang jika Kolombia mencetak gol, mereka hanya selangkah lebih dekat dari kualifikasi. Pierna derecha Mateus Uribe, en el palo de pica barra Mateus. Lalu Trippier maju dan menendangnya dengan keras. Skor kembali imbang. Sekarang, giliran Kolombia untuk tendangan berikutnya. Carlos Vaca, viene Carlos Vaca, lo atajó el arquero Pickford. Sekarang yang harus dilakukan Inggris hanya mencetak gol. Jadi Eric Dier maju dan mencetak gol. Kolombia berjuang keras, tapi mereka tersingkir. Sekarang, dari semua tim, hanya 8 yang tersisa. Dan pertandingan perempat final pertama langsung mempertemukan dua juara dunia, Prancis melawan Uruguay. Prancis tidak pernah mengalahkan Uruguay selama 30 tahun. Tapi saat Prancis mendapatkan bola mati, Griezmann. And hunted towards goal and in by Rafael Varane, the defender. namun Uruguay tidak butuh waktu lama untuk merespons, tapi Lloris melakukan penyelamatan besar. Dan sementara kiper Prancis membuat penyelamatan luar biasa, kiper Uruguay tidak melakukan hal yang sama. Here is Antoine Griezmann. Griezmann to shoot, and it's gone in. An error from Fernando Muslera. Sebuah kesalahan yang begitu aneh sampai Griezmann bahkan tidak merayakannya. Skor akhir 2-0. Untuk pertama kalinya sejak 2006, Prancis kembali ke semifinal. Uruguay tersingkir, tapi jalan Prancis masih jauh dari mudah. Karena selanjutnya mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belgia dan Brasil. For what is going to be Brazil against Belgium. Setelah penghinaan tahun 2014, Brasil memerlukan penebusan. Namun ada masalah, Casemiro kena skorsing karena kartu kuning. Jadi sebagai gantinya ada Fernandinho, salah satu wajah dari bencana 7-1. Dan hanya dalam 13 menit ia membawa kembali mimpi buruk itu. Flicked over the knee post and they have the lead. And Brazil concede first. Extraordinary. Gol bunuh diri, tapi Brasil tidak akan menyerah. Filipe Coutinho melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Neymar melebar. Cepat atau lambat bola pasti akan masuk, sampai Belgia melancarkan serangan balik. Like a tank. He's done well. De Bruyne. 2-0. Belgium. What is going on here? Sekarang Brasil harus menemukan cara untuk mencetak 2 gol. Tapi Belgia punya Courtois yang tidak membiarkan apapun masuk. Sampai menit ke-73, pelatih Brasil membuat pergantian. Dia memasukkan pemain nomor 8, Renato Augusto. Seorang pemain yang belum pernah bermain di Piala Dunia sebelumnya, tapi begitu masuk ke lapangan, dia langsung mencetak gol lewat sundulan. Sekarang Brasil punya 15 menit untuk mencari 1 gol lagi. Dan disitulah Renato Augusto muncul lagi. In a while. Itu adalah kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Because here is another chance. Again. Harapan yang sempat muncul mulai menghilang sampai Neymar mendapat satu kesempatan terakhir. They haven't managed to do it. He did well there. And a great save from Courtois to deny Neymar. Bahkan dengan 3 kali lebih banyak tembakan, mereka tetap tidak bisa menemukan gol penyeimbang. Dengan skor 2-1, Brasil tersingkir, Belgia lolos ke semifinal, tapi sekarang waktunya mencari tahu siapa yang akan lolos ke semifinal lainnya, dimulai dari Inggris melawan Swedia. Welcome to the quarterfinal of the World Cup of 2018. This is Sweden versus England. Inggris adalah favorit, tapi Swedia yang mendapatkan tembakan pertama di pertandingan. Namun yang dibutuhkan Inggris hanyalah satu tendangan sudut dan semuanya berubah. And the prolific Englishman can't find the mark. Who's on the end of it? England are on the end of it. Tapi Inggris belum selesai. Mereka terus menyerang sampai Dele Alli mencetak gol lewat sundulan untuk menggandakan keunggulan. Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, Inggris lolos ke semifinal. Tapi sebelum masuk ke semifinal, masih ada satu pertandingan lagi yang harus ditentukan antara tuan rumah dan Kroasia. Tidak ada yang menyangka kedua tim ini bisa melangkah sejauh ini. Jadi pertandingan dimulai dan pada menit ke-31, kegilaan pun dimulai. Cherishev's not stopped. Denis Cheryshev, oh my word!
tapi Kroasia langsung merespons lewat sundulan. Sejak saat itu, Kroasia punya lebih banyak penguasaan bola, lebih banyak peluang, tapi tidak bisa melewati Akinfeev. Jadi pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di sana Kroasia membalikkan keadaan, tapi Rusia menyamakan skor lagi. Dengan skor 2-2, pertandingan berlanjut ke adu penalti. Jadi Rusia menendang lebih dulu. Smolov, he tried to think. Kalau ada penghargaan untuk penalti terburuk sepanjang masa, yang itu pasti menang. Setelah itu, Kroasia mencetak gol dan Rusia juga mencetak gol. Sampai akhirnya Akinfeev melakukan penyelamatan. Sekarang semuanya kembali imbang. Dan penendang berikutnya adalah Mario Fernandes, pemain yang mencetak gol penyama untuk Rusia. Now he must convert one. Fernandes has dragged it horribly wide. Sekarang harapan Rusia ada pada kipernya untuk melakukan penyelamatan lagi. Dan penendang berikutnya adalah Luka Modric. Itu sudah pasti, dia akan melakukan penyelamatan lagi. Tapi And he's got lucky! My word, he's got lucky! sebuah pukulan telak untuk Rusia. Lalu semua pemain terus mencetak gol. Jadi semuanya ditentukan oleh penalti terakhir Kroasia. The Russian carnival. Rakitic! Croatia 4-3 on penalties. Dengan itu, negara tuan rumah pun tersingkir. Sekarang, dari 32 tim, hanya 4 yang masih bertahan. Salah satu dari mereka akan mengangkat trofi terbesar di sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak era Zidane, Prancis punya kesempatan kembali ke final. Tapi bagi Belgia, taruhannya jauh lebih besar. Mereka punya generasi emas yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Jadi kalau gagal menang sekarang, mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Jadi mereka terus menyerang. Hazard defending him. Hazard driving in. Hazard letting fly. That was right in front. Took a deflection out for a corner. Again at the near post. Took a bounce through. The shot through traffic. What a save! Lloris. Tapi kemudian Prancis mulai menemukan ritmenya. Sampai 5 menit di babak kedua, Prancis mendapatkan tendangan sudut dan bek Umtiti masuk ke kotak penalti. Sitting Antoine Griezmann. The ensuing corner. Swung in. Header on frame. The opening goal. Samuel Umtiti. Sekarang Belgia hanya punya 39 menit untuk mencetak gol, tapi Prancis tidak membiarkan bahaya apapun terjadi dan bahkan hampir menambah keunggulan, hanya dihentikan oleh Courtois. Jadi itu pun terjadi. And it is over. Allez les Bleus, all the way to the World Cup final. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Prancis kembali ke final Piala Dunia. Sementara Belgia dengan generasi emas mereka tersingkir, tapi sekarang waktunya mencari tahu finalis lainnya. As Croatia and England before the World Cup final itself. Inggris tidak bisa membiarkan kesempatan ini lepas begitu saja. Dan baru 3 menit berjalan, Dele Alli dilanggar tepat di luar kotak penalti. Jadi Trippier punya kesempatan sekali seumur hidup. Consider striking. It is Kieran Trippier. It is delicious! Glorious England goal! Inggris memulai pertandingan dengan cara terbaik yang mungkin. Jadi mereka fokus bertahan dan setiap kali Kroasia menembak, bolanya melebar. Inggris hampir berhasil. Untuk pertama kalinya sejak 1966, mereka sedang menuju final. Tapi pada menit ke-68, Rakitic for Veselko. Aimed in beyond Mandzukic and fired home by Perisic. Croatia's cravings are satisfied, at least for now. gol itu membangunkan Kroasia yang tak lama kemudian membentur tiang gawang. Dan saat Inggris perlu lebih tepat dalam penyelesaian akhir, mereka terus menembak melebar. Jadi pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Semuanya terlihat akan kembali ditentukan lewat adu penalti. Lalu pada menit ke-109, Kroasia mencoba melakukan umpan silang dan pertahanan Inggris membuang bola. Kelihatannya tidak berbahaya, sampai-sampai Mandzukic menundukkan kepala karena kecewa. Tapi kemudian, sebelum bola menyentuh tanah, Perisic menanduknya kembali ke dalam kotak penalti. Walker got there. So did Perisic. Mandzukic! Croatia hit the front! Mario Mandzukic pounced! Tanpa diduga, Kroasia membalikkan pertandingan dan para pemain Kroasia benar-benar bertahan total untuk menjaga hasil itu. Lalu waktu terus berjalan dan wasit meniup peluit akhir. And Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final. Dengan skor 2-1, Inggris tersingkir. Final Piala Dunia 2018 pun resmi ditentukan. Tapi sebelum mengetahui siapa juaranya, masih ada perebutan tempat ketiga antara Belgia dan Inggris, di mana Belgia menang 2-0 untuk finish di posisi ketiga. Sebuah pencapaian besar bagi mereka, sampai-sampai mereka pulang disambut seperti juara. Tapi sekarang, waktunya mencari tahu siapa yang akan menjadi juara dunia berikutnya. Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Prancis tampak seperti favorit, tapi Kroasia mulai menekan ke depan. Sampai pada menit ke-16, Griezmann dilanggar dan semua pemain masuk ke kotak penalti. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final!
Pemain yang mencetak gol kemenangan di pertandingan sebelumnya baru saja mencetak gol bunuh diri, tapi tepat saat Kroasia tampak sudah kalah. Mandzukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1. He has screamed that in. Kroasia menunjukkan bahwa mereka datang untuk menang, tapi perayaan Perisic hanya bertahan 7 menit. In by Griezmann and repelled at the near post by Perisic. The French are screaming handball. He's given a penalty. Sekarang harapan Kroasia berada di tangan kiper Subasic, tapi dia melompat ke arah yang salah. Sekali lagi, Kroasia harus menemukan cara untuk melewati Lloris, sampai Prancis merebut bola dan Pogba memberikan umpan luar biasa untuk mengirim Mbappe berlari. Pertahanan Kroasia benar-benar kacau. Jadi Mbappe mencoba menggiring bola, lalu bola jatuh ke Griezmann yang memberikannya kepada Pogba. Griezmann, Pogba! Pogba! For France! And possibly now the world! Tapi Kylian Mbappe muda masih ingin meninggalkan jejaknya. Away from Mandzukic. Running at Vaselko. Here's Mbappe! Oh my word! Dia menjadi pemain termuda sejak Pele yang mencetak gol di final Piala Dunia. Tapi tepat saat Kroasia tampak benar-benar kalah, Lloris membuat kesalahan, membuat skor menjadi 4-2. Sekarang Kroasia punya sedikit lebih dari 20 menit untuk mencetak 2 gol. Jadi pelatih melakukan 2 pergantian pemain untuk fokus pada umpan silang. Tapi, rasa gugup mengambil alih. Mereka mulai menembak melebar dan salah mengontrol bola. Jadi pertandingan mencapai menit ke-90 dan setelah 5 menit tambahan waktu, wasit meniup peluit akhir. It is France! France are the champions of the world! Jadi bagaimana menurut kalian tentang video ini? Kalau kalian menikmatinya, kurasa kalian juga akan suka video yang satu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.